One, two, three, let's go! Pada video kali ini kita akan membahas satu soal ya. Soal ini sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan salah satu materi yang ada di KD. Jadi materi ini bisa lintas KD atau lintas pokok bahasan, tapi kebanyakan soal ini ditanyakan atau dibahas pada kelas 11 untuk matematika peminatan ya. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan sinus 18 derajat tanpa kalkulator atau tanpa tabel trigonometri ya. Jadi kita gunakan sifat-sifat atau aturan-aturan yang sudah pernah dipelajari sebelumnya ya. Jadi sinus 18 ini kalau kita otak-atik pun ya akan sulit ya. Jadi harus kita buat sedemikian rupa sehingga bisa nyambung dengan aturan-aturan yang sudah pernah dipelajari. Paling tidak ada dua cara dalam menyelesaikan soal ini sinus 18 derajat. Yang pertama itu dengan manipulasi aljabar, dan yang kedua dengan menganalisis secara geometri. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan nilai sinus 18 derajat dengan menggunakan manipulasi aljabar. Pertama kita misalkan 18 derajat itu sebagai alfa. Kemudian alfanya kita kalikan 5 sehingga 5 alfa itu sama dengan 90 derajat. Ya, kenapa demikian? Nah, kini kita kalikan 5 supaya menghasilkan sudut istimewa. Yang kita tahu 90 derajat adalah sudut istimewa yang kita sudah ketahui nilai sinus, kosinus maupun tangennya, sehingga ini kita arahkan ke sudut 90 supaya bisa dapat 90, maka alfanya kita kalikan 5 alfa sendiri bisa kita uraikan menjadi 2 alfa ditambah 3 alfa, kemudian 2 alfanya sama dengan 90 dikurangi 3 alfa. Nah, bentuk terakhir ini, persamaan terakhir ini kita masukkan ke dalam sinus. Jadi menjadi sinus 2 alfa sama dengan sinus 90 dikurangi 3 alfa. Bentuk ini adalah bentuk sudut berelasi. Coba nih kita ingat lagi materi kelas 10, kalau punya sinus dalam kurung 90 dikurang X itu sama dengan cos X. Maka di sini X dalam kasus soal ini adalah sama dengan 3A. Sehingga sinus 90 dikurang 3A itu akan sama dengan cos 3 alfa ya. Jadi sekarang kita punya persamaan sinus 2 alfa sama dengan cos 3 alfa. Sekarang kita usahakan kita manipulasi supaya bentuk persamaan ini dalam bentuk sinus semua ya. Caranya, nah, cos 3 alfa ini di materi kelas 11 juga ada sudut rangkap ya, sudut rangkap. Jadi ada sin 2 alfa, cos 2 alfa sampai cos 3 alfa. Nah, waktu itu di kelas 11 sudah didapat kalau cos 3 alfa sama dengan 4 cos pangkat 3 alfa dikurangi 3 cos alfa. Ini kita substitusikan ke sini, kita manipulasi. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa, sementara cos 3 alfa sama dengan ini 4 cos pangkat 3 alfa dikurangi 3 cos alfa. Ini bentuknya jadi panjang, masih mengandung cos. Sekarang kita ubah atau kita bagi kedua ruas, semuanya kita bagi dengan cos alfa sehingga didapatkan ini cos dibagi cos 1, ini cos pangkat 3 dibagi cos menjadi cos pangkat 2 atau cos kuadrat. Ini cos dibagi cos juga habis ya. Ini kita biasanya kita coret ya. Ini sebenarnya bukan dicoret tapi dibagi. Cos alfa bagi cos alfa 1 pangkat 3, ini tinggal 2, ini tinggal 1. Sehingga bentuknya menjadi 2 sin alfa sama dengan 4 cos kuadrat alfa dikurang 3. Dari sini cos kuadrat alfanya bisa kita rubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat alfa ya. Ini dari persamaan sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Dari sini kita kalikan. Nah, 4 kali 1 4 kali min sin kuadrat alfa menjadi 4 sin kuadrat alfa, ini kurangi 3. Dari sini 4 dan 3 sama-sama konstanta, jadi bisa kita operasikan 4 dikurang 3 itu 1, sehingga
2 sin alfa sama dengan 4, cari negatif 4 sin kuadrat alfa tambah 1. Ya, semua sudah dalam bentuk sinus. Ini kita kumpulkan dalam satu ruas, boleh di kiri boleh di kanan. Ini saya kumpulkan di kiri menjadi 4 sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa dikurang 1. Ini adalah bentuk kuadrat dalam sins, ya. Penyelesaiannya kita menggunakan prinsip penyelesaian persamaan kuadrat di materi SMP tentang bentuk aljabar, dilanjutkan dengan persamaan kuadrat. Kalau sudah lupa, ini saya ingat kembali, kita gunakan rumus kuadrat. Nah, ini rumus kuadratnya, x12 min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Di sini x-nya di sini adalah sin kuadrat, ya. ABC-nya jelas, ini a, ini b, c-nya negatif 1, ya. Jadi kita lanjut sampai di sini, kita substitusikan, a-nya 4, b-nya 2, c-nya negatif 1. Kita substitusikan ke dalam rumusnya, didapat sin alfa sama dengan min 2 plus minus 2 kuadrat dikurang 4, ini a-nya 4, c-nya negatif 1 dibagi 2a. Jadi 2 kali 4 ini sama dengan nih negatif 4 kali 4 negatif 16 kali negatif 1, jadi positif 16, sehingga didapat 4 tambah 16 20. Ingat, nilai sin 18 atau sudut 18 derajat itu ada di kuadran 1. Nah, nilai sinus di kuadran 1 semuanya positif, sehingga hasilnya nanti kita ambil yang positif. Karena apa? Ini negatif 2, ini sudah negatif, ya. Negatif 2 dikurangi lagi, berarti hasilnya negatif, itu nggak mungkin. Maka sekarang kita ambil yang positif. Jadi negatif 2 ditambah 2 akar 5, ini hasilnya pasti positif, ya, karena ini lebih dari 2, ya, pasti berapapun nilainya pasti positif. Bentuk ini kita sederhanakan menjadi ini 2 kali min 1 tambah akar 5 per 8, sehingga 2 dengan 8 bisa kita coret menjadi 1/4. Jadi jawabannya negatif 1 ditambah akar 5 per 4, itu adalah nilai sin 18 derajat. Ini tadi kita dapatkan nilai ini dengan menggunakan manipulasi aljabar. Selanjutnya kita coba dengan analisis secara geometri. Jadi kita perlu buat sketsanya atau gambar dari segitiga, ya. Jadi ini kita masuk ke bentuk segitiganya, kita gambar dulu. Kita gambar segitiga sama kaki, ya, sama kaki. Berarti ada dua sisi yang sama, ya. Ini sisi yang kiri kanan ini sama. Kita kasih tanda sama dengan, karena sama, kalau ini misalkan X, maka di sini juga X. Nah, sudut yang di atas ini kita pakai, nah, ini kita beri nama A, B, C, ya, kayak gampang aja. Yang bawah ini Y, pasti beda yang di sini kan, ini X, X, ini Y, pasti beda. Nah, sudut ini yang tidak sama, kalau dua ini pasti sama, kita pakai 36. Kenapa? Karena nanti yang kita cari adalah 18, sehingga nanti kalau nilai ini ketemu, tinggal kita bagi 2, ya, kita bagi 2. Nah, kalau di sini 36 berarti sudut A dan B adalah 72, karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Selanjutnya kita buat garis bantu di sini. Ini garis bagi, ya, garis bagi sudut A. Karena ini garis bagi, maka sudut di sini dan di sini adalah sama, ya, sama-sama 36. Kalau ini 36, berarti sudut di sini adalah 72. Nah, kita lihat, sekarang kita lihat segitiga ABD. Ini juga segitiga sama kaki. Ini 72, 72, berarti sama kaki, ya. Karena sama kaki, maka panjang AB dan panjang AD ini pasti sama, yaitu Y, ya. Sekarang kita lihat sisi BD-nya. Kalau sisi BC tadi dari awal, ini panjangnya X, ya. Di sini Y. Nah, kita lihat terus yang DB sama CD gimana. Nah, kita lihat sekarang ini 36 berarti ini juga 36, berarti sama kaki juga, walaupun gambarnya tidak pas, tapi dari sifat sudut, sifat segitiga ini pas sama kaki. Jadi sini 36 berarti panjangnya AD dengan panjangnya CD ini sama. Nah, Y juga. Kenapa sama? Karena ini segitiga sama kaki juga, sehingga nah panjang yang BD-nya adalah X dikurang Y, ya. Ini saya kasih garis ini supaya memperjelas bahwa X ini miliknya B
BC, miliknya BC, dan CD-nya itu Y. CD itu sama dengan AD, walaupun gambar kelihatan tidak sama ya, tapi di sini ada sudut yang sama. Nah, setelah jadi ini, sekarang gambar ini kita pecah jadi dua. Yang pertama kita ambil gambar yang asli yang besar ABC. Ini tadi sudah tahu segitiga sama kaki. Nah, sekarang yang ini segitiga yang kecil ini, yang ABD ini saya ambil, kita putar ke kanan, bentuknya kita buat seperti ini. Maka nah, jadinya 72-nya saya taruh di sini, ini 36. Kita lihat, ini ada dua segitiga, yang ketiga sudut seletaknya. Jadi sudut seletak itu ini dengan ini dengan ini dengan itu sama, maka dua segitiga ini dikatakan sebagai dua segitiga yang sebangun. Kebetulan dua-duanya segitiga sama kaki. Dari sini kita bisa gunakan konsep kesebangunan ya. Nah, kita taruh angka-angkanya. Nah, ya, panjang-panjang ini Y, X min Y jadi alas di sini. Nah, segitiga ini ada sebangun. Karena sebangun berlakulah ini AB per ini dari kecil dulu ya. Ini kita lihat dari segitiga yang kecil. AB per AC sama dengan BD per AB ya. Tadi sudah. AB-nya adalah Y. Kita mulai dari yang segitiga kecil ya. AB ini Y, AC-nya adalah X, BD-nya X min Y, AB-nya Y. Jadi ini kita kalikan silang. Kita kalikan silang Y kali Y kuadrat sama dengan X kali X min Y. Nah, jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang XY. Ini kita kumpulkan dalam satu ruas, biasanya di ruas kiri ya. Jadi menghasilkan Y kuadrat ditambah XY dikurang X kuadrat sama dengan 0. Di sini ada dua bentuk kuadrat, ada X kuadrat dan Y kuadrat. Kalau biasanya kita mencari nilai X, di sini yang kita cari Y. Jadi X ini kita asumsikan sebagai bilangan atau konstanta. Jadi kita hitung. Yang kita cari adalah Y-nya. Nah, karena ini pecahan kuadrat, biasanya ketemu dua nilai Y, yaitu Y1 dan Y2. Nah, nanti kita lihat apakah dua-duanya dipakai atau tidak. Kita ingat lagi dengan yang ditanyakan, yaitu sinus 18. Nah, di sini kita gunakan lagi rumus kuadrat. Nah, ini ya. Y1 2, rumusnya min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A ya. Dari sini kan ketahuan A-nya 1, B-nya itu X ini, Y-nya adalah ini semuanya negatif X kuadrat, ini sebagai C ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, jadi kita substitusikan ke dalam rumus kuadrat, dapatlah negatif X plus minus akar X kuadrat dikurang 4 kali 1 kali negatif X kuadrat per 2 kali A nya sudah 1, berarti 2 kali 1 tetap 2. Sehingga ini kita hitung, ini negatif kali negatif muncul positif, sehingga ini ada angka 1 tambah 4 jadi 5X kuadrat kita akarkan. Nah, sekarang diperhatikan di sini, ini negatif X. Kalau ini saya ambil yang negatif, berarti negatif hasilnya negatif. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena sinus 18 derajat itu berada di kuadran pertama, di mana nilai sinus adalah positif. Jadi nilai negatif ini nggak usah kita teruskan. Yang kita teruskan adalah positifnya, sehingga nanti ini hasilnya menjadi positif karena negatif X. Kemudian yang di sini X akar 5 itu pasti lebih besar dari X, sehingga negatif X ditambah X akar 5 itu hasilnya pasti positif ya. Berapapun nilai X yang kita masukkan, ini hasilnya pasti positif. Tapi kalau negatif yang kita gunakan, berapapun nilai X nya hasilnya pasti negatif. Jadi sekarang kita dapatlah negatif X plus X akar 5 per 2. Nah, ini kita perjelas di sini bahwa bukan Y12 tapi kita ambil Y1 aja atau satu nilai Y aja, yaitu yang positif. Ini baru nilai Y-nya kita dapat. Tadi, nah kita lihat lagi segitiga tadi yang awal kan ini ya. Kemudian tadi sudah katakan kenapa 36, karena 36 ini 2 kalinya 18, sehingga ini kita potong sini garis lurus. Kalau ini kita potong, maka muncullah segitiga berikut ini. Nah, segitiga yang sebelah kanan ya, boleh kiri sih. Jadi di sini ada
pas kita bagi, ada sudut bagi, ini 36 bagi 2 pasti 18, berarti di sini 18, ini 72 berarti ini 90, pas siku-siku ya, jadi berlaku teorema Pythagoras. Nah ini saya potong, saya pindahkan ke kanan, jadi segitiganya menjadi BC, dan ini nggak ada namanya, nggak apa-apa, nggak penting juga. Yang penting nanti kita cari adalah 18-nya. 18 di mana? Ya di sini nih. Ini separuhnya dari 36. Jadi ini 18 derajat, sehingga sin 18 derajat itu sama dengan apa? Sisi di depan, ya, sisi di depan dibagi dengan nilai R-nya, atau dibagi dengan hipotenusa atau sisi terpanjang, ya. Jadi sin 18 derajat sama dengan, nah ini setengah Y. Kenapa? Karena AB ini tadi sama dengan Y kan. Jadi bandingnya berarti kalau sampai di sini saja berarti ini setengah Y. Maka rumusnya adalah sinus 18 derajat sama dengan setengah Y per X, ya. Atau kita sederhanakan menjadi Y per 2X, ya. Jadi sin 18 derajat itu sekarang sama dengan Y per 2X. Kita lanjutkan lagi, Y-nya tadi ini, Y-nya sama dengan min X plus X akar 5 per 2. Ini kita substitusikan ke nilai Y di sini. Nah, kita substitusikan di sini. Ini saya pasang lagi supaya nggak lupa. Tadi Y-nya didapat X negatif X plus X akar 5 per 2. Jadi nanti Y-nya substitusi ke sini, hasilnya adalah nih negatif X plus X akar 5 per 2X. Sederhanakan menjadi negatif X plus X akar 5 per 4X. Penyebut dan pembilang mengandung X, berarti ini bisa kita faktorkan. Kita faktorkan X-nya. Nah, jadi sama dengan X, kita ambil jadi X kurang buka negatif 1 plus akar 5 per 4X, sehingga X-nya bisa kita coret. Nah, X-nya hilang ya, jadi negatif 1 ditambah akar 5 per 4. Jadi kalau kita ingat lagi, ini sama. Jadi secara apa, geometri, kita analisis secara geometrinya maupun dengan manipulasi aljabar, hasilnya sama, negatif 1 tambah akar 5 per 4 itu adalah nilai dari sinus 18 derajat, ya. Terserah, jadi kita tinggal pilih pakai yang mana, ya. Ini lebih panjang tapi belum tentu lebih sulit, yang pendek juga belum tentu lebih mudah. Jadi terserah kalian gunakan yang mana, asalkan langkah-langkahnya tadi diingat-ingat, ya. Langkah-langkahnya diingat-ingat, mau pakai cara yang mana terserah masing-masing. Oke, terima kasih. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan video-video berikutnya.